Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ad'amana Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil alamin habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus Bapak Ketua RT, Ketua RW, para ustadz, ustadzah, para haji dan hajjah, para pecinta Asmaul Husna, pecinta sholawat, pecinta kopi, pecinta ketemu bareng dan ngaji, Allahumma amin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan iman dan Islam yang masih menancap di hati kita dan keluarga kita semua, atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya kita masih dipertemukan dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Karena itulah kita melaksanakan syukur dengan cara kita hadir ke majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir dan majelis-majelis kebaikan yang lain. Sholawat, salam dan keberkahan semoga selalu terlimpah atas Sayyidil Alamin, penghulu semesta alam, baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci karena disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga terlimpah atas para sahabat beliau, para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita di akhir zaman ini dijadikan oleh Allah sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah sampai kita terakhir membahas Ar-Razzaq, maka saatnya kita lanjutkan Asmaul Husna Al-Fattah. Ya Razzaq ya Fattah. Hadirin rahimakumullah, Al-Fattah itu termasuk Asmaul Husna dari kata fataha yaftahu. Fataha itu artinya membuka. Maka zat yang membuka namanya Fatih. Dan surah yang paling depan membuka lembaran suci Al-Quran namanya Suratul Fatihah. Maka apabila makna membuka ini makna yang maha, makna yang sempurna, makna yang tidak ada batasnya, selalu membuka hijab,
selalu membuka kemudahan kepada hambanya, maka disebut Al-Fattah. Jadi Al-Fatih itu pembuka, Al-Fattah Maha Pembuka. Hakikat Al-Fattah maknanya adalah huwallazi bi'inayatihi yanfatihu kullu munghaliq wa bihidayatihi yankashifu kullu mushkil. Al-Fattah artinya zat yang dengan sebab pertolongannya terbukalah segala perkara yang masih terkunci. Apa itu perkara yang masih terkunci? Kita bisa lihat di rumah kita. Maka di rumah kita ada namanya kulkas, jelas mungkin ada pintunya, ada kuncinya. Lemari kita, lemari pakaian, berangkas uang triliunan, tentu ada kuncinya. Ya. Apalagi yang disimpan oleh Allah, rizki. Rizki kita pun disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belum terbuka, sulit rasanya dapat rizki. Usaha jualan ini gagal, nanti bisnis ini nambah utang, coba ini lagi bangkrut karena belum dibuka oleh Al-Fattah. Apalagi yang tersimpan di sisi Allah adalah al-ulumul wal ma'arif, ilmu dan ma'rifah billah. Ilmu terkunci, ngaji sana sini nggak bisa aja. Belajar ini gagal maning, nggak paham. Kenapa? Karena masih di hijab, belum dibuka gemboknya, belum dibuka hijabnya oleh Al-Fattah. Nah, ini maknanya huwallazi bi'inayatihi yanfatihu kullu munghaliq. Setiap perkara yang terkunci ini akan terbuka dengan sebab pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pembuka. Wa bihidayatihi yankashifu kullu mushkil. Dan dengan sebab hidayah petunjuknya Allah Al-Fattah, maka terbuka pula menjadi mudah perkara yang sulit. Kalau sudah dibuka, diberi hidayah oleh Allah, maka kita gampang mudah memahami ilmu. Terus pertanyaannya, bagaimana biar gampang? Bagaimana biar mudah dapat rizki? Bagaimana caranya biar kita dapat ilmu dengan mudah? Saya nanya dulu sebelum dijawab. Jujur, berani jujur nggak? Oke, kita coba ya. Utamaan mana ilmu sama uang? Saya nggak bisa jawab juga, nggak bisa. Podo pentingnya cere, ya. Namun para ulamaul qurama menyampaikan ilmu itu lebih utama dari selain ilmu. Rizki contohnya. Kenapa? Karena ilmu itu berbeda dengan harta benda duniawi. Harta benda itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dia cintai atau orang yang dia tidak cintai. Uang itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman atau tidak beriman. Harta itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dia sukai atau dia benci. Dikasih. Yang mau kerja biasanya gampang rezekinya. Ya, walaupun dia ahli zikir,
Tapi karena dia nggak kerja, seret juga. Nah, apa itu? Rizki, harta benda. Tetapi ilmu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang Dia cintai. Itu, maka ilmu lebih utama daripada harta. Artinya untuk mendapatkan harta pun perlu ilmu. Jangan dibalik dulu ya. Kita pengen harta harus punya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunianya enak, bahagia, dia perlu berusaha mendapatkannya dengan ilmu. Wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Yang pengen masuk surga, selamat dari siksa neraka, harus dengan ilmu, berusaha ngaji, dapat ilmu biar selamat. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen sa'adatud darain, bahagia dunia akhirat, harus dengan ilmu. Sudah paham? Nah, jadi Al-Fattah ini maknanya begitu, Maha Pembuka, perinciannya begitu. Jadi segala perkara yang terkunci akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk mendapatkan ilmu, maka syaratnya ada dua. Apa syaratnya? Harus berdoa. Yang kedua harus menuntut ilmu. Apa tadi? Mau berdoa dan rajin menuntut ilmu. Kalau hanya doa saja gak bisa. Ilmu itu innamal ilmu bitta'allum. Ilmu harus dengan ngaji. Ngaji sama siapa? Sama guru. Ilmu saja juga gak cukup, kurang barokah. Banyak orang yang hafal Quran, hafal hadis, pintar baca kitab kuning, ya karena kertasnya warnanya kuning, kitab gundul. Dia bisa baca, tapi ilmunya nggak barokah, susah dia amalkan, tidak bisa dia ajarkan, karena dia nggak barokah. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, dia harus melaksanakan doa, melaksanakan menuntut ilmu dengan adabnya. Ya saya udah doa tiap hari begini kok nggak nyampe dapat ilmu. Saya udah ngaji kemana-mana sampai hujan-hujanan, sampai di fasos, ya, sampai gerah pada di luar ya. Wah, Masya Allah. Udah usaha bener-bener kita ya. Ternyata belum dapat ilmu juga. Ya Alhamdulillah bisa ketemu silaturahim di RT berapa? RT 3 RW 7. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu ada adabnya. Ya, sebagaimana ngaji pun ada adabnya. Nah, maka di malam hari ini saya akan jelaskan sedikit tentang adab berdoa. Ya. Kan kita sering berdoa Pak Bu ya, doa kita nggak tahu artinya, cuma amin aja, amin. Udah bagus lah yang ngerti ustadznya ya. Parahnya kalau ustadznya nggak tahu artinya. Karena apa? Syarat pertama doa dikabulkan, hudurul qalbi fid du'a, 'inda du'a. Hatinya hadir ketika berdoa. Makanya ketika kita berdoa, kita harus tahu kita lagi minta apa. Ya kita nggak tahu, berarti yang doa cuma mulutnya, hatinya nggak ikut doa, hatinya nggak hadir. Karena itulah maka seyogyanya yang berdoa ini para ustaz. Mana ustaznya? Jangan ngumpet. Yang ustaz ketika doa wajib memahami apa yang dia baca. Ya, jangan karena udah selesai tahlilan tinggal buka barokah berkat, doa ustaz, doa. Nah,
Ingat, kita mendoakan ini amanah. Ustaz tolong doain, amanah bukan? Amanah. Ya kalau dikerjakan sembarangan berarti menunaikan amanah apa enggak? Jadi mau pada doa enggak ustadznya? Ya harus tetap doa, tapi harus memahami artinya, difahami ketika doa. Contohnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Artinya apa? Ya selamat. Namanya juga acara selamatan. Gitu ya. Jadi tahu artinya. Harus hadir. Ketika hati nggak hadir, Allah nggak mau dengar. Karena hati kita berarti tidak sedang berdoa. Yang berdoa cuma tangannya, yang berdoa cuma mulutnya, tapi hati nggak doa. Allah tidak mau mengabulkan doanya hamba yang hatinya lalai, ngalor ngidul. Nah ini makanya kalau nggak bisa doa ya minta didoakan ustadz yang tahu artinya doa. Jadi para ustadz wajib ngaji kalau nggak tahu artinya doa. Tapi tetap doa walaupun nggak tahu artinya. Disuruh ya. Ya, jadi semuanya harus diperbaiki semua ternyata ya. Oke, udah percaya banget, amin. Insya Allah doa pasti dikabulkan ya Ustadz ini yang doa ini nggak tahu artinya, nggak memenuhi rukunnya doa yang pertama. Ya, yang kedua rukun doa adalah at-tadarru'. Apa ya bahasa kerennya itu? Ngerasa butuh banget ya, biar gampang ya artinya, ngerasa benar-benar butuh serius. Jadi doanya juga bukan bergoyang gitu. Serius hatinya, benar-benar dia pengen dikabulkan permintaannya, mantap doanya, di hatinya mantap. Yakin dia memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Gunakan ayat itu untuk menagih janji kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya Allah, saya pengen doa, kabulkan ya Allah. Doa. Nah, tanda-tanda tadarru yang pertama, hatinya nggak ragu kalau doanya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kita udah doa umpamanya ya Allah segerakan lunas cicilan rumah saya ya Allah, alhamdulillah alamin. Ya cuma sekali, yang serius dong, serius ya Allah, cepat utang cicilan motor saya ya Allah. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, serius. Nah itu dari hati, dari ucapan mantap dia, seperti orang yang benar-benar memang membutuhkan. Dari gerak badan pun sama. Ya kalau doa tangannya pletak-pletok gitu. Nggak serius. Allah ngeliat nggak kira-kira? Kalau ada teman datang ke rumah, umpamanya ada butuh, kan mantep ya. Ada adabnya dulu. Assalamualaikum. Tok. Ya sedang, jangan kencengan, jangan terlalu pelan. Assalamualaikum. Ya nggak bisa, itu nggak adab namanya. Cepetan, gua butuh banget nih. Nggak begitu. Atau seperti nggak butuh. Gua lagi butuh, tapi kakak juga sih. Lu ada duit? Udah nggak usah, kalau nggak butuh nggak usah. Jadi harus ada rasa iftiqar, merasa butuh pada Allah Subhanahu. Nah, itu adab doa ya. Doa. Pengen ilmu doanya begitu. Ya Allah, kumohon padamu beri aku ilmu yang bermanfaat. Doa lagi, ya Allah, saya mohon beri aku ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman nafi'an. Terus berdoa yang sering. Itu yang kedua, tadarru. Yang ketiga namanya adalah mengulang doa. Jadi ada keseriusan. Jadi tidak hanya sekali. Kayak tadi ketika minta doa cepat lunas utang, cicilan, cuman sekali sebulan. Doanya jangan. Setiap hari doa, tiap waktu doa yang banyak. Ya. Jadi doanya diulang. Itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, memilih waktu, tempat yang mustajab. Ya, kira-kira doa
Jangan pas lagi makan doa, sambil ngunyah doa, sambil minum kopi doa. Sabar, waktu yang tepat. Di antaranya di waktu malam ya, ba'da sholat tahajud, sholat witir ya, atau sholat yang lain. Di malam hari seperti yang terakhir lebih afdal setelah sholat qiyamul lail. Itu di antaranya. Itu tata cara doa. Yang terakhir tata cara mengaji, adab mengaji. Karena kita lagi ngaji, jadi nggak saya ajari cara nyari rezeki, Pak. Maaf, ya cara ngaji aja ya. Kalau nanti cara nyari rezeki kapan-kapan lagi. Lagi bahas rezeki ya, lagi bahas bisnis. Jadi cara menuntut ilmu, adabnya apa? Yang pertama niat. Apa? Niat. Bapak-bapak, ibu-ibu kesini mau datang rencana tadi dari rumah ngapain? Waktu memenuhi undangan, ya udah memenuhi undangan ngopi udah terjadi, alhamdulillah. Dapatnya apa? Kopi. Sampai rumah lupa ngaji apa. Nah dari rumah niat saya mau ngaji, mau bareng-bareng bersolawat pada Rasulullah, ya, mau bareng-bareng berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka niat ngaji yang baik, minimal saya niat ngaji karena Allah. Saya niat ngaji karena melaksanakan menjunjung tinggi perintah Allah. Karena menuntut ilmu adalah perintah Allah. Jadi kita niatnya karena Allah. Yang kedua, niat ngaji karena melaksanakan menjunjung tinggi perintah Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib banget bagi setiap muslim. Jadi kalau kita nggak menuntut ilmu, ini namanya kita sudah meninggalkan perintah Nabi. Karena itulah kita niat ngaji, niat menuntut ilmu karena menjalankan menjunjung tinggi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, contoh niat ngaji supaya sholatnya benar, baca Qur'annya benar, baca rawihnya benar, supaya wudhunya benar. Mandi junub dari dulu sampai sekarang nggak sah mulu, kan kesian. Ya, kadang-kadang kita nyempalin masalah itu haid, kita nggak tahu, nggak nanya sama ustadznya, tanya ustadznya. Kalau ini saya masih haid nggak, padahal tanya sama ustadznya. Biar apa? Biar benar ibadahnya. Jadi niat ngaji supaya ibadah kita benar, sah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang mungkin jarang dipakai ya, mungkin makhluk kali ya. Itu namanya at-tamalluk bil ustad. Tamalluk itu ada rasa pengen apa ya? Kalau bahasa kerennya orang bercinta itu ngerayu gurunya. Tuh, carimu muka. Maksudnya guru yang beneran, bukan guru. Caper deh, nggak apa-apa. Caper sama gurunya. Perhatian, memperhatikan. Ya, jadi gimana caranya supaya ini keluar ilmunya gurunya. Ketika Anda punya akhlak yang baik pada guru, ya, maka ilmunya akan mudah keluar. Bahkan yang aneh-aneh, yang detail, yang rahasia bakal dikasih. Nah, kalau kita punya sifat tamalluk kepada guru, siapapun itu, tidak boleh cari muka kecuali kepada guru kita yang akan memberikan ilmu. Nggak boleh jadi cari muka supaya jabatannya naik, beda ya. Kalau komandannya nggak ada, dia ngerokok santai, nggak kerja ya. Begitu datang seolah-olah kayak rajin banget gitu. Nah ini beda ya, makanya tamalluk hanya boleh kepada seorang guru yang mengajarkan ilmu. Ini cara ngaji ya. Di antara cara ngaji lagi adalah ketika ngaji kita merasa bahwa ilmu itu lebih baik dari segala-galanya. Karena kalau kita menganggap ilmu, ini udah pernah nih, saya udah paham, maka dia kurang hormat kepada ilmu. Yang keempat, adab ngaji lagi adalah kalau kita ngaji, ini ngaji Al-Fatihah umpamanya ya,
ambil rumah diamalin. Jangan ntar ngamalinya ntar kalau setahun lagi ya. Ngaji tentang sunnah-sunnah wudu, begitu selesai ngaji diamalkan. Ntar kalau 5 tahun lagi baru melaksanakan nggak boleh. Jangan begitu, nanti kurang nyedot ilmunya, kurang nancap di hati kita. Karena apa? Karena mengamalkan ilmu itu bagian dari syukur sudah diberi ilmu. Jadi kalau diberi ilmu harus disyukuri. Bagaimana caranya? Diamalkan. Itu diantara syarat-syarat atau adab menuntut ilmu. Masih banyak sekali. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah melaksanakan doa dengan adab-adab tadi, kemudian sudah ngaji dengan adab-adab yang tadi diterangkan, insya Allah Allah akan memberikan ilmu dan gak bakalan lupa. Karena apa? Karena Allah tahu dia benar-benar memintanya, karena Allah tahu dia benar-benar mencari menuntut ilmu. Jadi bagi orang yang kepengen dapat ilmu, yang dimaksud di sini adalah ilmu yang membuat dekat pada Allah Subhanahu wa taala ya, bukan ilmu astronomi, ilmu matematika, ilmu bahasa apa, bukan. Yang dimaksud saya di sini adalah ilmu agama yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan tentang Al-Fattah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perkara yang sulit karena Allah Maha yang Al-Fattah. Contoh, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Mekah hijrah ke mana? Ke Madinah. Kira-kira kepengen nggak bisa menguasai Mekah supaya kaum muslimin bisa haji, bisa tawaf? Pengen ya Rasulullah? Pengen. Terjadi nggak langsung? Enggak. Proses dulu. Nabi berdoa, ya Fattah, iftah lana wal muslimin. Ya Fattah, iftah lana wal muslimin. Turun. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang nasrullah, pertolongan Allah, Al-Fattah wal fathu, dan telah datang masa Al-Fathu, Mekah, terbukanya kota Mekah. Allah Al-Fattah menampakkan asma'nya, asmaul husnanya Al-Fattah kepada Rasulullah dan para sahabatnya dan kaum muslimin di saat itu, sehingga kaum muslimin bisa menguasai kekuasaan yang tadinya dikuasai oleh orang-orang kafir, menguasai beberapa negara di dunia di waktu itu, para Amirul Mukminin, para Khulafaur Rasyidin banyak menguasai tanah-tanah lain selain Arab. Kenapa? Karena Allah sudah menampakkan Al-Fattah. Apakah hanya berdoa Rasulullah? Bukan, nggak cukup doa Rasulullah berdoa, Rasulullah berjuang. Sama ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pengen berhasil, berdoa dan berusaha, insya Allah Allah mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi, Al-Fatihah yang berikutnya adalah membuka hijab para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan dia ilmu-ilmu yang membuat dia tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah, Allah berikan dia karamah, diberikan ma'unah, sehingga dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana caranya supaya jadi kekasih Allah? Bapak-bapak, ibu-ibu, bisa nggak kira-kira? Bagaimana caranya kita jadi kekasih Allah agar rezekinya juga kita barokah, ilmunya barokah, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya cuma satu. Allah menurunkan caranya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Terjemahannya agak lain, begini terjemahannya. Tidak ada amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali bapak-bapak, ibu-ibu benar-benar hati-hati, serius ketika ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya ketika bapak-bapak ibu sholat, yang dipikirkan bukan selain sholat. Gak mikirin sarung, gak mikirin jenggot, gak mikirin yang di rumah, gak mikirin macam-macam. Yang dipikirin apa? Saya sedang menghadap Allah. Yang mungkin detik itu Allah nyabut nyawa saya. Itu pikirannya. Fokus. Maka orang yang serius dalam melaksanakan ibadah fardu, ya, maka dia ada kemungkinan, ada harapan akan diangkat menjadi kekasih Allah. Utamakan itu, jangan keliru. Fardu kita santai, sholat tahajud kita pamer cerita-cerita, jangan. Tetap dikerjakan keduanya, tetapi yang fardu hati karena fardu adalah pokok. Kalau ditinggalkan berdosa. Jadi kita harus hati-hati. Makanya wudhunya perhatikan, mandi junubnya perhatikan, istinjaknya diperhatikan agar apa? Agar amal fardunya baik. Yang kedua, rajin melaksanakan yang sunnah. Jadi resepnya hati-hati, serius dalam melaksanakan yang fardu dan sering melaksanakan ibadah yang sunnah. Di saat itulah maka orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati kita agar kita lebih baik dalam berdoa, agar kita lebih baik dalam mengaji, agar Allah melimpahkan rahmah yang khusus untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.